Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada minggu kemarin, yaitu tentang distribusi normal. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang peluang, ya, bahwa peluang itu adalah berjumlah 1 atau 100%, gitu ya. Nah, misalkan saya ulangi dulu sedikit, ya, ketika kita mau melakukan sesuatu, misalkan kita mau melaksanakan ujian, kemudian kita mengatakan saya memiliki peluang lulus 80%. Nah, berarti peluang tidak lulusnya adalah 20%, ditotalkan adalah 100% atau 1, ya. 100% itu kan 100 per 100, ya, 1. Nah, di sini kita akan langsung kepada latihan soal ini, ya. Nah, ini tentang distribusi normal, ya. Nah, distribusi normal ini tentunya adalah berkaitan dengan peluang, ya. Nah, misalkan di sini ada kita rata-rata soal 30 mahasiswa itu, ya, rata-rata UTS, ya, 30 orang mahasiswa itu adalah 65, ya, dengan standar deviasi 7. Nah, pertanyaannya adalah, ya, berapa peluang kita, ya, ketika kita mengambil secara random salah satu nilai dari 30 orang mahasiswa itu yang memiliki nilai 67, ya. Kemudian berapa peluang kita, ya, mendapatkan nilai 63, kemudian berapa peluang kita mendapatkan nilai di antara 63 dan 67, kemudian berapa peluang kita, ya, mendapatkan nilai minimal dari 30% mahasiswa dengan skor tertinggi, ya. Nah, ini ada 4, nanti kita akan cari 4 hal. Nah, yang pertama kita akan mencari berapa sih peluang kita mendapatkan nilai 67, ya. Nah, untuk distribusi normal ini, ya, nanti minggu kemarin kita sudah bahas, ya, bahwa ada tabel X, ada tabel Z, ya. Nah, di tabel X, ya, nah ini kita tabel X. Nah, nilai 67 itu ada di atas rata-rata, yaitu 65. Nah, tabel X itu seperti ini, dan yang di tengah ini adalah mu, ya, yaitu 65, ya. Nah, 67 itu ada di sini, ya, ada di sebelah kanan dari 65. Nah, dalam tabel Z, nah yang satu lagi kan sudah dibahas, yang kemarin ada tabel Z. Nah, kalau tabel Z, nah ini yang di tengah-tengah ini adalah 0, ya. Sebelah kiri adalah negatif, sebelah kanan adalah positif. Nah, pada hari ini kita akan mencari berapa sih nilai Z hitungnya itu, gitu ya. Nah, untuk mencari nilai Z hitung itu kita harus mengetahui rumusnya. Nah, rumus untuk mencari nilai Z hitung itu adalah Z, ya, sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi, ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa yang pertama kita akan mencari nilai 67, ya. Nah, sehingga X nya itu adalah nilai 67. Berapa sih yang akan kita cari? Dikurangi 65, ya, dibagi standar deviasinya 7, ya. Nah, sesuai dengan soal. Nah, sehingga di sini adalah 2 dibagi 7, yaitu 2 dibagi 7 itu adalah 0,28, ya. Nah, ini 0,28, ya. Nah, setelah kita menemukan, ya, nilai Z-nya, ya, setelah kita menemukan nilai Z-nya, maka kita tinggal mencari berapa nilai Z-nya, Z tabelnya, ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Maka silahkan cari di tabel Z itu, ya. Nah, tabel Z itu kan nanti di sini ada tabel, ya, Z mulai dari 0,0, ya, sampai selanjutnya. Kemudian ini juga sama, ya, mulai dari 0, 1, 2, 3
5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, di sini nanti ada 0,2 ya. Nah, di bawah sini ada 0,2. Nah, di sini ada 8. Kita cari berapa nilai di 0,2 dan 8. Ya. Nah, maka kita akan menemukan bahwa nilai Z tabelnya itu adalah sebesar 1103. Nah, ini 1103. Nah, nilai 1103 ini adalah nilai di belakang 0 ya. Nah, kalau kita perhatikan nilai Z tabel itu akan dari 0000 sampai 5000 kan ya. Nah, ini padahal bukan 5000, ini adalah semuanya adalah nilai di belakang koma ya, dari 0 sampai 0,5. Ya, minggu kemarin kita sudah bahas bahwa di sini itu tabel Z itu 100% ya, kurvanya itu. Nah, sebelah kanan ini 50%, sebelah kiri 50%. Nilai positif dan negatifnya itu sama gitu ya, sehingga nanti kalau hasilnya positif atau negatif kita abaikan saja ya, seperti ini kan minus 2 ya. Nah, nilainya adalah negatif tapi kita abaikan saja ya. Karena baik positif maupun negatif nilainya akan sama. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu ya bahwa nilai Z-nya itu ini adalah 0,2, maaf ini positif ya, kalau 67 kurang 65 itu positif ya. Nah, 0,28 ya. Nah, maka berapa peluangnya? Nah, peluangnya adalah nilai Z tabel ini, yaitu sebesar ya 1103% gitu ya. Nah, sehingga berapa peluang kita mendapatkan nilai 67 secara random ya. Nah, jadi peluang kita ya mendapatkan nilai 67 itu adalah 11,03%. Nah, ini ya 11,03% peluang kita mendapatkan nilai 67 ya, ketika kita mengambil secara random. Nah, lalu berapa persen peluang kita mendapatkan nilai 63? Nah, 63 ya, nanti kita akan cari ya. Nah, maka di sini bukan 67 tapi X-nya itu adalah 63 ya. Nah, ini adalah 63. Begitu juga, nah ini min 2, ini min 0,28. Nilainya itu sama ya. Sama, hanya yang membedakannya itu di sini. Nah, ketika 63 itu di sini min 0,28. Berapa nilai Z tabelnya? Yaitu sama, tetap ya, nilai Z tabelnya itu ada di sini, positif dan negatif angkanya sama ya. Nah, yang membedakan adalah kalau positif sisi kanan, negatif sisi kiri, tapi nilai tabelnya sama ya. Nah, maka ini pun adalah 0,1103 ya. Nah, maaf ini tidak ada persennya, atau sama. Untuk yang B juga, nah ini peluangnya adalah 11,03%. Ini juga sama, 11,03% peluang kita mendapatkan nilai 63 gitu ya. Nah, lalu berapa peluang kita mendapatkan nilai antara 63 dan 67 ya, secara random kalau kita ambil secara acak gitu ya. Nah, maka ini tinggal kita tambahkan saja ya. Peluang kita mendapatkan nilai antara 63, nah 63 itu di sini. Nah, sampai 67 itu adalah ya ini 0,1103 ditambah 0,1103, sehingga peluangnya itu adalah 22,06%. Nah, ini ya kita tinggal tambahkan ya. Kalau nilainya tadi sudah kita temukan, kita tidak usah hitung kembali ya. Nah, yang keempat adalah nilai minimal dari
30% mahasiswa dengan skor tertinggi. Nah ini harus kita hitung kembali ya. Ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya ya. Nah, oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang keempat ini ya. Nah, ini kita harus perhatikan baik-baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, nilai yang ada di tabel itu adalah nilai dari 0 sampai Z ya. Nilai dari 0 sampai Z. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini adalah tabel Z, ini adalah 0 ya. Nilai-nilai yang ada di tabel itu adalah nilai dari 0 sampai Z. Nah, sehingga kalau kita perhatikan nilai minimal dari 30% mahasiswa dengan skor tertinggi berarti di sini ya. Nah, ini adalah 0,3 ya. Ini adalah 0,2 ya, di sini 0,5 ya. Nah, nilainya itu adalah di sini di titik ini Z-nya ya. Nah, sehingga ketika kita mau mencari tabel berapa sih nilai Z-nya gitu ya. Nah, ini kita sudah tahu peluangnya itu di sini adalah 0,3, ini adalah 0,2 ya. Nah, maka kita cari di Z itu adalah ya nilai yang mendekati 0,2. Nah, kalau di tabel itu biasanya ada 4 angka ya, ada 4 angka di belakang koma. Cari nilai yang mendekati 0,2000 atau 2000 gitu ya. Kenapa 2000 yang dicari, bukan yang 3000, bukan yang 3000? Karena 3000 itu adalah jarak antara Z sampai ujung. Nah, sedangkan nilai di tabel itu adalah jarak dari 0 sampai Z gitu ya. Nah, nilai sehingga nanti kita akan cari ya yang mendekati. Kalau ada yang sama maka kita cari yang sama, tapi kalau tidak ada yang sama maka kita cari yang paling mendekati nilainya gitu ya. Nah, 0 sampai Z itu jaraknya adalah 0,20000 ya. Maka di tabel Z kita akan menemukan ternyata yang sama itu tidak ada, tetapi ada yang mendekati ya. Yang mendekati itu adalah 0,1985 ya. Nah, 0,1985 itu adalah di 0,52 ya. Nah, di Z-nya itu kita akan cari ada 0,5, kemudian kesini ada 0,12 ya. Nah, di sini ada 1985 ya. Nah, ini adalah yang paling mendekati. Nah, sehingga kita tahu bahwa nilai Z-nya itu adalah 0,52 ya. Nah, kita sudah mengetahui nilai Z-nya ya. Nilai Z-nya itu adalah 0,52. Nah, kita masukkan ke rumus sekarang. Rumusnya kan tadi Z sama dengan X dikurangi mu dibagi S. Nah, Z-nya ini sudah kita ketahui, 0,52 sama dengan X dikurangi 65 dibagi 7. Nah, ya. Nah, kita akan mencari berapa sih nilai X-nya itu berapa gitu ya. Nilai minimal dari 30% mahasiswa dengan skor tertinggi itu berapa gitu ya nilainya itu. Nah, maka ini kita bisa balik sehingga 0,52 ya ini. Nah, nilai X itu adalah ya berarti 0,52 dikali 7 ya ditambah 65. Nah, nilainya menjadi seperti ini ya. Dari mana ini 0,52 dikali 7 tambah 65? Dari rumus ini. 0,52 sama dengan X dikurangi 65 dibagi 7 ya. Jadi kita balik posisinya ya. Karena yang akan kita cari itu adalah nilai X-nya. Nah, berapa? 68,64 gitu ya. 68,64. Nah, sehingga jawabannya adalah nilai minimal ya. Jadi
nilai minimal dari 30% mahasiswa dengan skor tertinggi itu adalah 68,64 ya. Nah, jadi di dalam pertanyaannya nanti bisa dibolak-balik ya, bisa yang dicarinya itu adalah Z ya, berapa Z-nya, bisa yang dicari itu adalah X-nya, berapa X-nya gitu ya. Nah, kita tinggal merubah-rubah posisinya ya dari rumus ini ya, sehingga tergantung apa nanti yang akan dicari, apakah Z-nya atau X-nya. Kita tinggal utak-atik saja rumus ini ya. Dan saya kira demikian ya pembelajaran kita pada hari ini tentang distribusi normal ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.